Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Fa ya ikhwani wa akhwati, yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di dalam kajian rutinitas kita ba'da subuh, sebagaimana biasanya kita akan coba menyampaikan beberapa hadis yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, di mana di dalam pembahasan kali ini kita akan melihat hadis-hadis di bawah tema disunnahkan untuk memperindah suara dengan Al-Quran dan mencari bacaan orang yang bagus suaranya serta mendengarkannya. Disunnahkan kita memperindah suara di saat kita membaca Al-Quran, dan juga sunnah kita membaca ataupun mendengar bacaan orang yang bagus suaranya untuk supaya kita mendengar dari bacaannya itu. Hadis pertama dalam bab ini yaitu hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bihi." Muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala belum pernah mendengarkan sesuatu sebagaimana mendengarkan nabi yang bagus suaranya sedang membaca Al-Qur'an sambil dia menjaharkan suaranya. Makna adzinallah, arti dari Allah itu menguping ataupun mendengar, ai istama'a wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Makna dari Allah Subhanahu wa taala sangat senang menguping bacaan Nabi Muhammad itu menandakan apa? Ya, karena memang Allah ridha, Allah senang dan menerima bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna adzinallah, Allah mendengarkan, dan itu menunjukkan karena apa? Ridha dan penerimaan Allah, kesenangan Allah terhadap bacaan yang sangat luar biasa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bagus suaranya di sini bisa diambil pelajaran. Di saat dia membaca Al-Quran, Allah sangat senang mendengar bacaan orang itu, mengundang perhatian Allah Subhanahu wa taala lebih kepada kita. Di antara hikmah supaya nantinya kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sering-sering aja kita lantunkan ayat suci Quran. Karena membaca ayat suci Quran dengan bacaan yang benar, bacaan yang bagus, apakah itu dengan suara yang bagus ataupun juga bacaannya yang bagus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang berlaku, maka di saat itu Allah akan sangat senang mendengar, menguping ya dari bacaan-bacaan kita. Karena apa? Ini menandakan isyarahnya adalah karena Allah itu senang dan ridha terhadap bacaan Quran kita di saat ada hamba yang membaca firman-Nya dengan bacaan yang bagus. Jangan dibayangkan menguping itu seperti manusia. Ini jangan dibayangkan seperti itu. Ini jadi mujassimah nanti kita. Kita nggak boleh menyerupai Allah dengan makhluk. Makna mendengar di sini apa berarti? Mendengar di sini senang mendengar, ridha, suka mendengar bacaan hamba. Disebabkan keridhaannya terhadap bacaan hamba tersebut karena kebagusan bacaan dan suaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada orang yang paling didengar bacaannya melainkan baginda Rasulullah SAW. Disebabkan apa? Disebabkan kebagusan
bacaan dan suara yang dimiliki oleh Rasulullah SAW di saat membaca Al-Quran. Dari itu, kita pun seperti itu. Kalau kita ingin didengar bacaan kita oleh Allah, dalam artian lain berarti kita akan diperhatikan oleh Allah di saat kita membaca Al-Quran. Allah ridha dengan bacaan Quran kita. Bagaimana caranya? Bacalah Quran dengan baik dan benar. Allah ridha dengan bacaan kita. Allah senang. Nah, kalau Allah udah senang, apakah senang-senang saja dengan bacaan tersebut tanpa ada apapun yang diberikan olehnya nanti kepada kita? Tidak. Tentu tidak. Allah pasti kalau udah senang, Allah akan berikan fadilah. Allah akan berikan kepada kita pahala dari bacaan kita. Di antara pelajaran yang juga bisa diambil dari hadis tadi, hukum di sini berlaku, yaitu memperbagus suara itu adalah sangat diperbolehkan, sangat dianjurkan di saat kita membaca Al-Quran, dan bukan hukum makruh, tidak dibenci, bahkan sangat dianjurkan. Ya. Kemudian di antara pelajarannya juga membaca Al-Quran dengan suara yang bagus itu apa? Akan menyebabkan kelembutan hati. Ya, Allah sangat senang mendengar bacaan orang yang bacaan Quran itu benar. Semestinya kita pun selaku hamba dengan hamba, ya, ketika mendengar bacaan saudara kita itu dengan suara yang benar, dengan suara yang bagus, dengan bacaan yang benar, maka lebih-lebih kita pun harus suka mengupingnya. Kita suka mendengarnya, senang, ya, ridha terhadap bacaan tersebut. Dan apa hikmah dari bacaan dengan suara yang bagus? Hikmahnya adalah membaca Al-Quran dengan suara yang bagus itu akan menyebabkan kelembutan hati. Akan lebih hadir rasa renung, ya, resap ke dalam jiwa. Akan mengalir air mata, mengkhusyukkan anggota tubuh, dan mengkonsentrasikan pikiran untuk mendengarkannya. Berbeda dengan suara yang tidak bagus, sangat berbeda dengan suara yang tidak bagus. Sebalik dari tadi, bisa-bisa kadang kita mengalihkan pendengaran ke pendengaran yang lain, untuk mendengar yang lain. Bacaan yang tidak bagus dari Al-Quran akan membuat kita akan mengalihkan pikiran ke pikiran yang lain, ya, dan akan membuat penat. Bahkan kita jadi capek dengan bacaan orang yang tidak benar, yang tidak bagus suaranya. Bukan malah menenangkan, tapi malah menyusahkan kita. Apalagi bacaan Al-Quran itu dibacakan di saat sholat lagi oleh imam misalnya yang tidak benar bacaannya, tidak bagus suaranya. Itu akan membuat nanti para jamaah, para makmum yang sholat bersamanya akan mengalihkan pikirannya kepada yang lain. Mungkin dia akan merasa jengkel di dalam jiwanya. Dia akan mengupat si imam tadi di dalam hatinya. Maka ini hati-hati. Dan banyak hari ini kaum muslimin, masjid-masjid yang diisi oleh imam-imam yang dia tidak benar bacaannya. Terlepas dari bagus atau tidak bagus suaranya. Namun kalau kita pandang hari ini, kalau kita perhatikan dari bacaan-bacanya banyak keliru. Tidak sesuai dengan standarisasi yang telah diatur oleh syariah, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Makharijul hurufnya tidak benar, sifatul hurufnya tidak benar, tajwidnya tidak benar, al-mudud, panjang pendeknya tidak benar. Nah, bacaan-bacaan seperti ini bisa-bisa mengundang upatan orang. Dengan sendiri akan mengundang ejekan, upatan, kebencian dari para makmum, yang sehingga berefek kepada ketidakkhusyukan. Maka ini hati-hati. Ada satu hadis yang datang dari Rasulullah SAW, dan hadis ini penting kita perhatikan. Ada 3 orang, ya, dalam hadis tersebut disebutkan oleh Rasulullah ada 3 orang yang mana orang ini tidak akan, ya, sampai pahala sholatnya ke langit walaupun sejengkal dari atas kepalanya. Ya, jadi Nabi pernah bersabda ada 3 orang yang mana 3 orang ini walaupun dia sholatnya itu tidak akan sampai pahalanya, tidak akan sampai ke langit pahalanya itu, walaupun sejengkal dari atas kepalanya pun tidak akan sampai ke langit. Jangankan ke langit, dari sejengkal atas kepalanya pun nggak akan lewat pahalanya itu, tidak akan sampai ke Allah sholatnya itu. Dalam arti yang lain apa? Allah nggak menerima sholatnya itu. Allah nggak menganggap, ya, pahala sholatnya itu berpahala. Siapa mereka? Mereka pertama adalah imam yang dibenci. Imam yang dibenci oleh para jamaah. Dibenci karena kefasikannya, dibenci karena keburukan bacaannya, dibenci karena keburukan akhlaknya. Ya ini. Kalau ada
kalau ada seorang imam yang memaksa diri tetap untuk sholat, memimpin, mengimami para jamaah yang lain dalam keadaan jamaah membenci dia, maka imam yang seperti ini nggak akan sampai pahala sholatnya ke langit walaupun sejengkal dari atas kepalanya. Siapa lagi? Mereka adalah si istri, para istri ya, yang dia itu tidur di malam hari, nyenyak dia tidur memang. Namun dalam keadaan apa? Di saat dia tidur, suaminya masih dalam keadaan marah terhadap dirinya. Dan dia belum meminta maaf kepada suaminya ini. Karena keburukan akhlak si istri, sehingga suami jengkel, suami sakit hati misalnya. Ya, jadi karena ya tingkah laku istri yang tidak sesuai dengan syariah, tidak sesuai dengan ya tipikal wanita muslimah itu sendiri, yang sehingga membuat suami itu marah karena mungkin perkataan kasar yang dilontarkan oleh si istri kepada suaminya dan lain sebagainya, yang menyebabkan nantinya si suami jengkel, marah, sakit hati, dan si istri ini belum minta maaf. Dia tidur dalam keadaan suaminya itu masih marah. Nah, istri yang seperti ini walaupun dia sholat 5 waktu, tambah lagi dengan tahajud, tambah lagi dengan rawatib misalnya, dan sunat-sunat yang lainnya, sungguh orang yang seperti ini, si istri-istri seperti ini tidak akan sampai pahala sholatnya ke langit walaupun sejengkal dari atas kepalanya. Dan yang satu lagi siapa? 2 orang muslim yang mereka itu saling bermusuhan, namun mereka tidak saling memaafkan. Mereka ya menjalani hidupnya larut dengan kebencian, ya, dengan kemarahan. Maka ini hati-hati, jangan tanamkan kebencian di dalam hati kita kepada saudara kita muslim. Jangan pernah kita suuzon, berburuk sangka, ya, sampai tidak tutur sapa juga. Ketika berjumpa kita berpaling wajah. Orang yang seperti ini kalau nggak saling memaafkan, walaupun dia sholat 5 waktu, walaupun dia ke masjid, dia tegakkan sholat 5 waktu, dia tambah sholat dengan sholat-sholat sunnah yang lain, namun perlu kami pertegaskan, orang yang seperti ini juga bahagian dari golongan yang ketiga tadi. Dia tidak akan mendapatkan pahala dari sholatnya. Pahala sholatnya itu tidak akan sampai ke langit walaupun sejengkal dari atas kepalanya. Dalam artian apa? Allah nggak nerima. Allah nggak menerima sholat orang yang suka bermusuhan. Apa harus kita lakukan? Maka harus saling memaafkan. Coba, padahal kita sudah melakukan aktivitas ibadah yang bersifat vertikal, yang luar biasa, padahal hukumnya adalah wajib. Dan itu bahagia pada rukun Islam, yaitu sholat 5 waktu. Begitu besar sebenarnya semestinya pahala yang akan kita peroleh dengan sholat 5 waktu itu. Namun walaupun vertikal kita mantap, kokoh, hablum minallah kita kokoh, tapi hablum minannas kita rusak, berefek kepada tidak diterimanya sholat kita. Coba, Allah nggak redha dengan sholat kita. Ada yang bahkan mereka sholat 5 waktu berjamaah, satu saf, satu sama yang lain, namun hatinya tidak satu saf. Fisiknya satu saf, kakinya rapat, ya, bahunya rapat, namun hatinya tidak rapat. Namun hati mereka berpisah. Ini yang terjadi hari ini tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini bahagia pada fenomena yang akan terjadi, yang sedang terjadi juga hari ini menjelang datangnya kiamat besar. Di saat apa? Banyak kaum muslimin hatinya terpecah belah. Ini fenomena yang sedang kita saksikan bersama. Mudah-mudahan tidak ada di musola kita ini. Mudah-mudahan tidak ada ya model-model kehidupan, gaya-gaya hidup, sikap, perilaku yang seperti yang dimaksud oleh hadis di dalam masjid kita ini. Kita memang harus pastikan diri kita, kalau memang saf kita rapat, kaki kita rapat, bahu kita rapat, hati kita juga harus menyatu ya, dengan ikatan iman dan Islam. Kalaupun ada yang satu sama yang lain dia saling marah-marahan, saling benci-membenci, cepat-cepat memaafkan, cepat-cepat meminta maaf. Kalau enggak ada guna sholat 5 waktu kita, enggak keterima oleh Allah. Bisa dipahami? Yang ingin kami sampaikan apa? Berhubungan dengan materi, salah satu dari orang yang Allah enggak akan terima sholatnya, yang dia tidak akan membawa pahala, tidak akan mendapatkan pahala dari sholatnya itu, yaitu siapa tadi? Seorang imam yang dia mengimami sholat kepada para jamaah dalam keadaan dia dibenci. Di antaranya alasannya apa? Karena mungkin bacaannya enggak benar. Ini hati-hati. Dan Allah nggak senang mendengar orang yang seperti ini.
Jangankan coba kita manusia dengan manusia, Allah saja jengkel mungkin dengan bacaan orang seperti ini. Dan bahkan kalau ada nabi di sekitar kita, di tengah-tengah kita, kalau ada orang yang membaca Quran dengan model-model seperti itu yang tidak benar, pasti Rasulullah sangat marah. Dan kemarahan Rasulullah pernah Rasulullah ungkapkan dalam sabdanya. Nanti kita akan sampaikan hadisnya. Jadi di antara hikmah kenapa kita harus memperbagus suara, membenarkan bacaan di saat membaca Al-Quran, supaya apa tadi? Akan menghadirkan kelembutan hati. Tenang jiwa kita kalau kita dengar bacaan Quran yang bagus. Bahkan akan berefek kepada keluarnya air mata, mengkhusyukkan anggota badan, dan membuat kita konsentrasi terhadap bacaan tersebut. Akan lebih mudah hadirnya tadabbur kalau bacaannya bagus suaranya. Dan kalau tidak bagus suaranya, ya sebaliknya tadi, akan sulit menghadirkan tadabbur, renungan, akan dapat membuat hati ini malah penat, bahkan jadi capek kita mendengarnya, tidak teristirahat dengan bacaannya. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan apa? Diharamkan ini membaca Al-Quran dengan suara yang bagus yang dapat merusak kaidah-kaidah tajwid itu sendiri, yang merusak kaidah bacaan Al-Quran itu sendiri. Ini malah jadi diharamkan. Jadi juga jangan berlebihan. Suaranya bagus, tapi bacaannya nggak benar. Ini nggak benar yang seperti ini. Dia suaranya mantap, tapi dia nggak peduli terhadap kaidah-kaidah tajwid. Kaidah tajwidnya tidak dipakai. Suaranya yang diperhatikan, ini juga nggak boleh. Suaranya bagus, bacaannya bagus, namun berlebihan. Dalam artian apa? Dia telah melantunkan dengan irama-irama yang sudah di luar syari'i, yang sudah menjadi nyanyian gitu. Yang bukan, bahkan orang menjadi senang dengan bacaan Quran gara-gara ayatnya itu, kandungan ayatnya, gara-gara firman yang makna yang terkandung dalam firman itu. Tidak, bahkan orang-orang malah jadi senang dengan suaranya, bukan karena bacaannya itu sendiri. Nah, ini juga bahaya. Ini sudah berlebihan, hulu dalam membaca, sehingga bacaan Quran sudah kayak nyanyian-nyanyian. Dan ini juga bahagia pada tanda kiamat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah apa? Salah satu tanda kiamat apa? Banyak umat Muhammad nanti yang mereka, di antara mereka umat Muhammad membaca Al-Quran, dan baca Quran itu dijadikan nyanyian. Ini ada hadisnya. Ya, dijadikan nyanyian. Nah, yang seperti ini pasti tidak dibenarkan oleh syariat. Bagus suara boleh, harus. Berarti kalau nggak bagus suara di dosa, nggak juga. Yang paling penting apa? Yang paling penting bacaan kita benar. Kalau udah benar bacaannya, tajwidnya masuk, dengungnya masuk, ya gitu kan, ikhfa, idgham, izharnya ada, kemudian juga segala hukum mudud dia ya pakai dengan sempurna, ya sifatul hurufnya dia baca juga dengan memiliki sifatul huruf. Insya Allah jadi bagus sendiri bacaan Quran kita. Suara-suara kita pun jadi ikut bagus. Karena bagus nggak bagus itu, ya kalau bagus itu kan relatif, tapi kalau jelek ya pasti nggak relatif dia kalau jelek, betul? Dia kalau cantik, bagus, relatif. Tergantung orang nilai. Ada yang kadang suaranya kita pikir nggak bagus menurut kita. Ada orang mengatakan suara kayak gitulah kita enak dengarnya. Ada yang kayak gitu. Namun kalau jelek itu nggak khilaf. Yang gitu kan. Pasti kalau jelek itu semua orang sepakat itu jelek gitu. Nah, maka hati-hati yang suaranya jelek. Diperbagus ya, diolah. Nah, diolah. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, hadis yang datang dari Abu Lubabah Bashir bin Abdul Mundhir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna." Nah, ini hati-hati. Ini tegas Nabi katakan apa? Barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus, ya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan suara yang tidak bagus, man lam yataghanna bil Qur'an, yang tidak membaca Quran dengan bacaan yang benar. Para ulama juga mengatakan tidak bagus dalam artian bagus suaranya, tapi bagus dalam artian benar bacaannya dan bagus suaranya juga. Maka kalau tidak dia membaca Quran dengan seperti itu, falaysa minna, maka dia bukan golongan kami, kata Nabi. Coba, Nabi tidak menganggap kita umatnya. Nabi tidak menganggap kita golongan dari Nabi dan para sahabat. Ya,
Ketika kita membaca Al-Quran dengan bukan bacaan yang benar dan tidak bagus suaranya dan tidak memperbagus bacaannya, memperbagus suara bisa membaca. Jadi barang siapa tidak membaca Al-Quran dengan suara yang bagus dan benar, ya ini berarti maknanya. Tidak hanya sekedar bagus suara, tapi apa? Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan suara yang bagus dan benar, maka dia tidak termasuk golongan kami. Hadis dan yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang bagus. Dari itu sama-sama saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan bacaan Quran kita sekarang. Kalau memang bacaan Quran kita masih dalam keadaan tidak benar, tidak bagus, maka sama-sama kita berusaha untuk memperbaikinya, dan ini hukumnya wajib ain. Apa hukumnya? Memperbaiki bacaan Quran, belajar Quran itu hukumnya adalah fardu ain. Setiap individu muslim wajib belajar, dan seandainya dia sempat meninggal dunia, dan ini sebuah kepastian, naudzubillah. Kalau ada seseorang meninggal dunia, berpisah dengan kehidupan dunia, atau diistilahkan dengan yang namanya kematian datang mendatanginya itu, dalam keadaan dia belum belajar Quran, ya, dia belum memperbaiki baca Qurannya, maka sungguh dia telah meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa besar. Dia telah meninggalkan kewajiban besar, yaitu belajar Quran. Dosa dan sangat berdosa orang yang hidup tanpa ada inisiatif untuk mempelajari bacaan Quran. Dia sekali lagi meninggal dalam keadaan berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia meninggal dalam keadaan meninggalkan kewajiban yang bersifat fardhu ain. Sekali lagi sama-sama kita ya gerakkan hati kita untuk bermajelis dengan majelis Quran, yang semoga kita insyaallah nanti pada hari kiamat akan diberikan ya fadilah berupa pertolongan lewat izin Allah melalui Al-Quran itu sendiri, sebagaimana hadis yang telah kami sampaikan dalam kajian sebelumnya. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah SAW, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena sesungguhnya ya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan mendatangi orang-orang yang selalu membacanya di dunia dulu, ya, untuk supaya diberikan pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang dapat kami sampaikan dalam kajian kali ini. Ya, mudah-mudahan ada pelajaran-pelajaran yang sudah bisa diambil. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.